Sebagai universitas yang memiliki tanggung jawab membina karakter, UB kembali melakukan pendampingan dan pelatihan yang kali ini berhubungan dengan kehalalan pangan yang ada di kantin UB. Hal tersebut ternyata menjadi salah satu perhatian khusus Rektor Universitas Brawijaya untuk mewujudkan insan akademik yang berkualitas, karena makanan yang dikonsumsi menjadi faktor pembentukan karakter pribadi seseorang. Selaras dengan hal tersebut, maka dilaksanakan pelatihan dan pendampingan halal keamanan dan halal pangan dan manajemen kantin akademik UB di UB Guest House. Kemudian kegiatan ini masih merupakan kegiatan perdana, jadi nanti akan ada kegiatan lanjutan yang terkait untuk pendampingan dalam rangka untuk pengelolaan kantin akademik, ya. Karena kegiatan ini tidak hanya akan berakhir sampai besok, ya, karena target keluarannya nanti harapannya Bapak Ibu terutama untuk tenan dari kantin akademik itu nanti apakah akan bersedia tidaknya mensupport untuk keberhasilan seperti yang sudah di launching sama Pak Rektor tanggal 10 Oktober 2015 bahwa kantin di Brawijaya itu adalah sebagai pilot projectnya kantin akademik halalan Thoyiban. Karena selama ini di perguruan tinggi negeri lain pun juga belum ada. Nah, harapannya nanti ini akan bisa menjadi track record prestasi kita dalam pengelolaan kantin akademik di Brawijaya. Kemudian yang terakhir, jadi harapan dari kami pengelola kantin Akademi Universitas Brawijaya, mari kita bersama-sama, karena konsep ini tidak akan berhasil tanpa Bapak Ibu tenan dari kantin yang ada di lingkungan Brawijaya. Maju satu, maju bersama. Ya, kalau bisa jangan sampai ada yang gagal, jangan sampai ada yang mengundurkan diri, jangan sampai nanti ada konflik yang terkait dengan penataan. Kami tidak akan mengambil alih, sebenarnya hanya penataan bagaimana kantin akademik ini yang ada di Universitas Brawijaya menjadi lebih bagus, lebih profesional, dan yang jelas bisa memberikan rezeki yang barokah buat keluarga besar di Universitas Brawijaya. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan dari panitia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sampai besok bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala binikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Wakil Ketua Wakil Rektor 2, yang saya hormati Direktur Usaha Kantin Akademik, Bapak Ibu sekalian yang hadir, para tenan, para pengelola kantin, semua hadir yang saya kira hari ini berbahagia sekali karena bisa diundang di Universitas Brawijaya. Mungkin juga ada yang masih sudah puluhan tahun belum pernah injak ruang ini. Saya kira ini hari yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian saya hormati, perlu saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan peluncuran kantin akademik halal Thoyib ini. Beberapa bulan yang lalu saya berdiskusi dengan Koso tentang pusat studi halal Thoyib. Jadi pusat studi halal Thoyib itu juga baru kita bentuk di Universitas Brawijaya. Kemudian saya pernah ke Australia melihat satu universitas di mana kantinnya di sana cukup bersih karena memang ada jurusan yang mengelola tata boga atau apa namanya, saya nggak begitu paham. Tetapi di sana sampai penataan meja saja sudah luar biasa baiknya. Sampai meja sudah ditata. Kalau kita kan mejanya belum ditata. Yang ditata adalah makanannya. Yang berikutnya saya pernah ke Thailand. Di Thailand itu begitu hebatnya menemukan masalah halal Thoyib yang sebetulnya Thailand bukan negara Muslim, negara yang di sana hanya banyak turisnya. Untuk membuat laku turismenya, mereka membuat ikon tentang halalan Thoyibah. Di Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 90% Muslim, itu halal Thoyibnya hanya stempel saja saja. MUI itu kalau halal cukup disumpah saja.
Jadi seperti itulah kondisi kita di Indonesia. Dari hasil itu saya berpikir kalau kita hanya membuat pusat studi halal thayyib itu nanti jadi teori bahwa perguruan tinggi ini hanya dibilang ngomong doang. Oleh karena itu saya secara spontan melonsing 147 kantin akademi halal thayyib itu di Forum ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya spontan aja melonsing itu. Ternyata ditangkap oleh media juga luar biasa, sehingga saya terpacu untuk itu harus diwujudkan, tidak hanya berupa launching, tidak hanya berupa seremonial, tapi harus diwujudkan. Mewujudkan halal thayyib itu memang kita mulai dari kantin. Kenapa kantin? Karena tugas perguruan tinggi yang dititipi oleh Rektor untuk menjadikan mahasiswa, anak didik kita itu mempunyai keberbedaan yang baik. Karena perguruan tinggi itu ada 3 fungsi dalam proses pembelajaran. Yang satu memberikan wawasan atau knowledge atau pengetahuan. Yang kedua memberikan keterampilan atau skill. Yang ketiga adalah membina karakter atau perilaku. Jadi perguruan tinggi punya kewajiban untuk membina perilaku para mahasiswa. Hari ini jam yang sama sebenarnya saya juga membuka acara ESQ. Bapak Ari Ginanjar datang ke Fakultas Hukum untuk memberikan pelatihan karakter terhadap BEM dan EM di seluruh lingkungan Surabaya. Itu menunjukkan bahwa kami tidak hanya membina mahasiswa dalam sisi pengetahuan dan skill, tetapi kami dalam perilaku. Bapak sekalian yang saya hormati, di dalam agama Islam itu sudah dijelaskan bahwa sumber makanan menjadi atau mempengaruhi perilaku manusia itu. Makanan yang dimakan itu baik atau halal, maka perilaku itu akan menyebabkan jadi baik. Sehingga salah satu cara untuk membina perilaku karakter manusia kami adalah dimulai juga dari makanan. Itulah filosofinya. Filosofi itulah yang ingin saya kembangkan di Universitas sehingga harapan nanti mahasiswa yang akan di kantin Bapak Ibu sekalian itu mahasiswa nanti yang menjadi calon pemimpin yang bebas korupsi, yang mereka mempunyai akhlak yang atau budi-budi yang baik. Jadi kita mulai dari makanan mereka. Makanan mereka harus halal dan thayyib, harus baik dan bersih sesuai dengan standar agama Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Brawijaya juga ada Fakultas Teknik Pertanian, FTP. Di situ gudangnya ahli-ahli tentang keamanan pangan, kehalalan dan kethayyiban makanan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan untuk pengelolaan kantin akademik kita serahkan kepada yang kompeten, yaitu dari Fakultas Teknik Pertanian. Bu Asmaul adalah backgroundnya adalah dari Fakultas Teknik Pertanian. Jadi kami sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, Ibu sekalian, hari ini mudah-mudahan mengawali kita awal dari pencanangan kantin akademik halal thayyib adalah berupa pelitian hari ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian selama 2 hari ini tidak beranjak dari tempat ini, karena sangat penting untuk mitra antara Surabaya dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka membangun karakter atau akhlak atau budi-budi calon-calon pimpinan kita di masa depan. Oleh karena itu, selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kegiatan ini menjadikan ladang amal soleh bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan dan pendampingan keamanan kehalalan pangan dan manajemen pengelolaan kantin akademik sebagai saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di bawah saya, Ibu, saya minta izin di bawah lebih dekat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para pengurus tema wanita di jajaran Universitas Brawijaya, Bapak KTU, Via yang masih ada tinggal, Pak Uji, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, tenan dari unit kantin.
narasumber insya Allah nanti akan menemani Bapak Ibu sekalian sampai besok. Dan kami dari Direktorat Unit Usaha Non Akademik akan sedikit menyampaikan tentang visi misi dari kami. Bapak Ibu sekalian, senang kami bisa berkumpul hari ini, dan alhamdulillah insya Allah kita bisa saling tumbuh. Apa yang sudah kita lalui selama ini, kenikmatan apa yang sudah kita terima selama ini, baik kesehatan maupun rezeki. Dan tadi kalau kita ingat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Prof. Bisri, ini adalah sesuatu yang akan menambah gairah kita untuk menjadi lebih baik. Kami dari unit non-akademik kebetulan baru dapat amanah dari Pak Rektor itu mulai Agustus kemarin. Kebetulan direktur kami lagi di Bengkulu, Bu Dr. Nurmiati, dan kami dan tim di situ. Next Mas, kami mendapat tugas dari Pak Rektor ini Agustus kemarin. Kami kenalkan dulu, kemudian next. Jadi tugas kami itu untuk mengembangkan, dalam rangka mengembangkan untuk menghasilkan pendapatan sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi.